Apa yang dimaksud dengan kasus medis non-emergency? Kasus medis non-emergency merupakan kasus medis yang tidak memerlukan penanganan segera karena tidak bersifat darurat atau mengancam nyawa. Adapun macam-macam kasus medis non-emergency yang sering terjadi meliputi sefalgia atau sakit kepala, diare, malaria, dan demam berdarah dengue atau DBD. Sefalgia atau sakit kepala merupakan rasa nyeri atau rasa tidak mengenakan pada daerah atas kepala yang memanjang dari orbital sampai ke daerah belakang kepala, yaitu area oksipital dan sebagian daerah tengkuk. Adapun tanda dan gejala sakit kepala berdasarkan klasifikasinya, yaitu tension, migrain, dan cluster. Yang pertama, tension headache. Karakteristik dari sakit kepala ini yaitu adanya rasa terikat pada bagian kepala serta tekanan pada dahi, pelipis, atau belakang leher yang tergambar sebagai beban berat yang menutupi kepala. Sakit kepala ini paling sering disebabkan oleh stres fisik dan emosional. Yang kedua adalah migrain. Migrain merupakan sakit kepala yang terjadi pada salah satu sisi kepala yang disebabkan oleh gangguan vaskuler primer. Migrain lebih banyak dialami oleh wanita dengan karakteristik terjadi pada waktu tertentu dan berulang. Yang ketiga, cluster headache adalah bentuk sakit kepala yang terjadi pada salah satu sisi mata dan lebih sering terjadi pada pria. Sakit kepala ini biasanya diikuti dengan mata berair dan sumbatan pada hidung. Bagaimana tata laksananya? Untuk tata laksana yang dapat dilakukan yaitu dengan pemberian analgetik seperti asam salisilat dan dapat juga disertai dengan pemberian obat penenang atau ansiolitik seperti lorazepam dan antidepresan seperti amineptin. Diare merupakan suatu kondisi bertambahnya frekuensi buang air besar dengan konsistensi feses yang dikeluarkan encer atau berair. Diare dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena adanya infeksi enteral yang disebabkan oleh bakteri, virus, protozoa, dan cacing. Atau karena infeksi parenteral yang disebabkan oleh intoksikasi makanan, alergi, dan malabsorpsi. Selain itu, diare juga dapat disebabkan karena imunodefisiensi dan respon terapi. Adapun tanda dan gejala diare, yaitu seperti dehidrasi yang ditandai dengan lesu, kesadaran menurun, membran mukosa kering, mata cekung, berkurangnya air mata, turgor kulit memburuk, dan perlambatan pengisian kapiler. Gagal tumbuh dan kekurangan gizi yang disebabkan karena berkurangnya massa otot atau lemak atau adanya edema perifer. Nyeri perut atau kram. Adapun tata laksana diare yang dapat dilakukan seperti rehidrasi, yaitu pemberian cairan yang cukup dan adekuat. Contohnya bisa dengan pemberian oralit. Terapi simptomatis yaitu dengan pemberian obat anti diare yang diberikan secara hati-hati. Terapi definitif yang meliputi edukasi sebagai langkah pencegahan diare. Hal ini bisa dilakukan dengan yang pertama, selalu mencuci tangan dengan langkah yang benar. Yang kedua, menggunakan air yang bersih. Yang ketiga, buang air besar pada jamban. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi protozoa Plasmodium yang ditransmisikan oleh nyamuk Anopheles betina yang infektif.
Adapun gejala dan tanda malaria biasanya timbul beberapa minggu setelah infeksi, serta bervariasi tergantung pada faktor host dan spesies penyebabnya. Gejala klinis yang tampak biasanya dikenal dengan trias malaria yang terdiri dari demam, menggigil, dan berkeringat berlebihan. Selain itu, gejala klinis lainnya meliputi sakit kepala, batuk, kelelahan, artralgia, mialgia, anoreksia dan lesu, mual dan muntah, dan diare. Berikut adalah prinsip penata laksanaan awal pada malaria berdasarkan spesies penyebab infeksinya. Pada tabel 1, merupakan pengobatan malaria falciparum menurut berat badan dengan DHP dan primaquine. Pada tabel 2, merupakan pengobatan malaria vivax dan ovale menurut berat badan dengan DHP dan primaquine. Pada tabel 3, merupakan pengobatan infeksi campur Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, atau Plasmodium ovale dengan DHP ditambah primaquine. DBD atau demam berdarah dengue merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti atau biasa disebut nyamuk demam berdarah. Adapun gejala utama dari DBD yaitu demam tinggi dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, bintik kemerahan pada kulit atau peteki, sakit kepala, gusi berdarah, serta mimisan. Selain itu, gejala penyerta yang dapat timbul seperti mual muntah, nyeri kepala, nyeri perut apabila ditekan, lemas, dan gelisah. Tata laksana yang dapat dilakukan pada DBD yaitu pemberian cairan dan elektrolit untuk mengatasi ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuh, terapi rehidrasi untuk mengatasi dehidrasi, terapi oksigen untuk mengatasi rendahnya oksigen darah, transfusi darah segar atau platelet untuk mengatasi masalah perdarahan jika dibutuhkan. Untuk mendapatkan perawatan suportif, sebaiknya rujuk ke fasilitas kesehatan.